kata Pak Said Didu, apakah itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai KUHAP nggak? Ya, kalau hukum acara pidana, upaya paksa itu kan ada 8. Ya kan? Kita jangan lupa itu, patonya upaya paksa ada 8. Mulai dari penetapan tersangka termasuk penggeledahan dalam. Nah, tapi ada kontrol untuk melaksanakan upaya paksa ini sekarang pasal 158 hukum acara pidana adalah pra-peradilan. Ya, pra-peradilan kalau zaman KUHAP yang lama itu hanya 4 item. Masalah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan. Sekarang 14. Tuh. Nah, makanya supaya ini tidak rame, tidak dikatakan ada apakah ini bola liar atau tidak liar. Seharusnya proses dalam hukum acara pidana tadi ditetapkan ada laporan polisinya tidak. Kemudian minimal ada nggak 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka. Nah, kalau itu sudah dilakukan, kemudian akan minta penetapan tersangka sudah ada, baru akan minta penggeledahan. Nah, izin pengadilan tadi saya katakan, ya kan, sesuai dengan pasal 112 sampai 117, itu harus dijelaskan secara tuntas. Urian peristiwanya apa, lokasi di mana, barang apa. Tapi kalau kata Pak Said Didu barusan bahwa ada 3 kasusnya sebenarnya sudah ingkrah. Apakah masih bisa dibuka lagi lalu kemudian kita menentukan tersangka baru? Kasus yang sudah inkrah itu kita lihat berkas perkaranya dulu. Ada berapa tersangka di situ. Kalau ada tersangka yang belum tertangkap, penyidiknya siapa dulu? Nah, penyidik itu yang harus melengkapi kalau memang ada DPO. Kalau begitu tertangkap ya kirim ke sidang pengadilan seperti itu. Jadi jangan membuat tersangka-tersangka baru, ini berkas perkara tersangkanya 10 sudah selesai. Kita carikan ada nggak tersangka lain di situ? Jangan lagi. Karena sesuatu yang diatur dalam peraturan perundangan pidana itu secara eksplisit harus ditulis seperti itu. Makanya dalam kasus yang Pak Jampisus ini, Pak Febri ya, Pak Febri ini, saya berharap kalau Pak Febri merasa dirugikan, ya kan, beliau kan pasti juga membaca KUHAP yang baru, ajukan pra-peradilan. Jadi sekarang pra-peradilan itu fungsi kontrol yang ketat sekali terhadap penyidikan sampai penuntutan. Problemnya Pak, belum ditetapkan. Nah di sini makanya di sini yang bisa pra-peradilan nanti yang nguji hakim. Jadi lembaga pra-peradilan ini Pak, ini bisa nguji nanti apakah penggeledahan ini sah. Karena tadi belum ada penetapan tersangka dan sebagainya. Karena menggeledah rumah orang itu tidak gampang. Berita acaranya harus tanda tangan saya katakan tadi. Pemilik rumah, tersangka yang ada di dalam situ, kemudian ada pihak kepala desa, ketua RT, RW dan sebagainya. Ini sangat sulit. KUHAP yang sekarang ini sudah sempurna, ya. Jadi jangan dianggap KUHAP yang baru ini masih bisa dilanggar lagi, cukup menggunakan KUHAP lama. Ini saya baca sendiri, saya amati sesuai dengan kasus yang sekarang sedang bergulir itu, masalah pencemaran nama dan fitnah itu seperti itu. Jadi Pak Yusuf, penggeledahannya ini sudah dipertanyakan juga sama Pak Ugro Seno. Jadi menurut Anda apakah sudah sesuai dengan apa yang seharusnya, dan sekarang kita juga masih akan menunggu konfres nanti tentu saja dari pihak kepolisian maupun juga KPK rencananya? Baik, jadi kita kembali dulu ke semangat pembentukan Kortas Tipikor itu. Kortas Tipikor itu singkatan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Itu dibentuk di lingkungan Polri. Semangatnya itu dibentuk masa era Pak Presiden Jokowi itu adalah untuk pemberantasan korupsi berskala besar. Nah, berskala besar. Jadi ketika kita melihat yang kemarin itu, kan judulnya udah triliunan ini, kan berskala besar. Nah, hampir 500 miliar itu udah berskala besar. Tapi ini pertanyakan oleh Pak Said Didu tadi bahwa kasus yang Anda maksud itu adalah sudah ingkrah. Kenapa baru sekarang lagi kita blow up lagi? Ya itu kan di luar proses bagaimana proses penyidikan itu dilakukan. Ini yang kami Kompolnas tentu dalam hal ini karena sebagai pengawas fungsional Polri, ya penyidikan ini sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ugro bahwa penggeledahan itu upaya paksa di KUHAP baru kita. Tentu dilakukan karena ini Kortas Tipikor memang semangatnya untuk berskala besar, harus patut menurut etika dan hukum. Itu tidak boleh ada cacat. Itu yang kalau itu diragukan, apakah ini ada kasus, ya ditanya aja ke jaksa, ada SPDP atau tidak. Polri kemana SPDP-nya, Pak Saud? Kalau Polri kan ke jaksa.
ditanya saja ada SPDP-nya atau tidak. Nah, itu sangat penting. Nah, oleh karena itu kita tunggu, kami sendiri tentu sangat mendorong karena semangat KUHP baru kita untuk kaitannya dengan tindak pidana korupsi itu karena ada beberapa perubahan yang itu merubah undang-undang tindak pidana korupsi. Semangat KUHP baru kita ini adalah integrasi tindak pidana itu. Jadi semangat rezim KUHP baru kita itu seperti itu. Oleh karena itu ya kita barangkali ini kita jadikan momentum bahwa ke depan harus ada roadmap pemberantasan korupsi. Semua aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan tindak pidana korupsi ini bekerja sama. Nah, rivalitas di dalam pencapaian kinerja tidak ada masalah. Oleh karena itu kami tentu mendorong, mendukung sepenuhnya bekerja cepat menuntaskan proses penyidikan yang sudah dilakukan saat ini. Tapi tentu kita juga mendorong tetap ada koordinasi dan supervisi.